Pada hari ini, kita akan membahas topik mengenai karikatur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nala Ramadanti dan saya bersama teman-teman saya ada saya Anastasia Sofia Laden, Saya Ahmad Topal. Saya Risa Nurina Fasya. Dan saya Silviana. Kami dari penerbitan 3D, kelompok 3. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian semua? Puji Tuhan kalau saya baik dan sehat. Alhamdulillah saya baik hari ini. Alhamdulillah saya juga sehat. Dan saya sendiri puji Tuhan sehat hari ini. Kalau Naila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini juga saya sehat. Kalau boleh tahu kita akan membahas apa hari ini Naila? Nah, hari ini kita akan membahas karikatur jurnalistik dengan fokus kritik sosial. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih karikatur itu apa? Oh, ilustrasi yang visualnya aneh gitu kan? Tahu-tahu. Iya, visualnya kepala besar gitu. Tapi itu punya pesan tersendiri loh. Yang seperti apa sih pesannya? Nah, sebenarnya karikatur itu menyampaikan pesan kritik atau komentar sosial lewat gambar yang lebih-lebihkan. Selain itu, karikatur juga bisa menghibur pembacanya loh. Nah, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama. Kita di sini mengambil dua contoh karikatur jurnalistik yang mempunyai fokus kritik sosial untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, menurut opini kalian, pesan apa sih yang coba disampaikan melalui dua karikatur ini? Kita bahas yang pertama. Kalian sudah pasti mengenali wajah pada karikatur ini kan? Mantan presiden ke-7 bukan sih? Betul sekali, mantan presiden kita ini kelihatannya sedang berusaha keras membawa barbel. Kalau dilihat-lihat, barbelnya itu melengkung ke bawah. Berat sekali sepertinya ya. Oh iya, dan di sisinya ada tulisan gitu. Di sisi kiri ada tulisan pekerjaan rumah dan di sisi kanan ada janji-janji. Itu menunjukkan bahwa masih banyak amanat atau tanggung jawab yang belum terselesaikan. Artinya pemerintah masih memiliki pekerjaan besar yang belum dituntaskan. Betul, jadi sepertinya dia pesan tersiratnya yang disampaikan ilustrator melalui gambar Pak Jokowi ini. Nah, kita mau lanjut nih ke karikatur yang kedua. Nah, setelah itu karikatur yang kedua ini menggambarkan situasi job fair yang penuh sesak dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Visualnya yang tampak berlebihan sebenarnya memberikan sindiran terhadap persoalan lapangan kerja yang belum terpenuhi sesuai janji yang disampaikan oleh pemerintah. Oh, yang mengenai 19 juta lapangan pekerjaan itu ya? Iya, benar sesuai janji kampanyenya. Wah, jadi karikatur itu bukan cuma gambar lucu ya, tapi ikut mengomentari realita di lapangan secara visual menggunakan ilustrasi. Menarik banget sih, ternyata gambar sederhana punya makna sedalam itu. Padahal di sini hanya ada wajah wapres kita yang menjadi pusat visual. Lalu, apakah karikatur dapat dikategorikan sebagai representasi dari kalimat jurnalistik? Bagaimana opini kalian mengenai pernyataan ini, teman-teman? Kalau menurut saya tentu saja bisa, Riz. Karena di kedua ilustrasi terdapat kritik terhadap janji politik dan situasi ketenagakerjaan. Bukan hanya sekadar gambar hiburan saja. Dalam penulisan berita sendiri, kalimat jurnalistik itu harus menyampaikan fakta dan bersifat aktual. Jadi, gambar tersebut dapat menggantikan sebagian narasi yang menafsirkan fakta dengan sudut pandang yang kritis dan juga menyampaikan pesan editorial tentang janji politik serta masalah di lingkup pekerjaan. Jadi sebenarnya karikatur bisa dianggap sebagai bentuk penyampaian informasi, tapi dalam bentuk yang lebih satir dan artistik. Tepat sekali Anastasia, dia tetap mengandung fakta atau isu aktual, hanya saja disampaikannya dengan cara yang lebih kreatif. Tapi tetap ya, walaupun bentuknya sindiran, karikatur harus memiliki dasar realita, supaya nggak asal bikin, tapi tetap harus ada konteks jurnalistiknya. Nah, kemudian saya bertanya nih, apakah karikatur itu harus bias atau memang bertujuan untuk membangun opini?
Kita tahu bahwa karikatur itu menyajikan sudut pandang kritis yang seringkali tajam. Menurut saya, karikatur itu pada dasarnya memang harus memiliki sifat yang bias, tapi bias dalam artian dia memihak pada kebenaran dan keadilan sosial. Karikatur tidak boleh netral terhadap korupsi dan ketidakadilan, karena tugasnya adalah menekan dan mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Saya setuju banget sama Noval, tapi perlu digarisbawahi. Karikatur memang mengambil sudut pandang, tetapi ia harus berpegang pada fakta aktual. Karikatur itu didasari isu yang nyata, misalnya isu 19 juta lapangan pekerjaan yang belum terpenuhi seperti karikatur kedua ini, maka ia adalah kritik berbasis fakta. Dan dari sudut pandang pembaca, karikatur itu memang sangat kuat dalam mengarahkan opini. Ketika kita melihat ilustrasi yang dilebih-lebihkan, kita langsung terpengaruh. Tapi kita bisa tertawa, merasa bahagia, dan setuju dengan visual tersebut. Kekuatan visual ini membuat pesan kritik itu lebih cepat melekat di benak masyarakat dibandingkan membaca esai yang panjang. Jadi ia sangat efektif dalam membangun kesadaran dan opini publik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karikatur itu bukan sekadar bias, tapi ia memiliki sisi kritik terhadap isu yang memiliki dasar realita jurnalistik ya. Tujuannya adalah untuk membangun opini publik agar tercipta dorongan untuk perubahan sosial. Betul sekali Silvi. Nah, Sobat Sonar, dari dua karikatur yang kita bahas, kita belajar bahwa karikatur bukan hanya ilustrasi yang aneh, tapi sebuah media visual yang mempunyai pesan kritik atau komentar sosial yang mendalam. Ia adalah representasi visual dari karya jurnalistik. Wah, betul sekali kesimpulannya Naila. Tetapi sayang sekali waktu kita di Sonar Voice hari ini sudah habis. Jadi sampai sini saja untuk pembahasan karikatur jurnalistik hari ini. Terima kasih banyak untuk Naila, Naufal, Rizka, dan Silvi atas diskusi yang luar biasa tajam ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast kami ini. Jangan lupa terus ikuti kami untuk pembahasan isu-isu jurnalistik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa Sobat Sonar. Salam kritis. Yeay. Ini kami akan membahas topik mengenai jurnalistik. Salah. Saya juga baik. Oh iya. Lu kalau mantan presiden ke-7 bukan sih? Berat sekali. Bagus sekali. Pemerintah masih memiliki pekerjaan yang besar yang belum dituntaskan. Betul sekali, sepertinya itu termasuk pesan yang betul jelas